Anime ini bercerita tentang seorang pegawai kantoran biasa yang bernama Yuji. Suatu hari, saat lagi kerja, tiba-tiba dia kekirim ke dunia lain dan menguasai kekuatan sihir. Tapi bukan jadi fighter atau assassin, dia malah menjadi seorang tamer atau penjinak monster. Dan monster pertama yang dijinakin olehnya adalah seekor slime. Alhasil, karena jobnya itu Yuji pun jadi tidak main sama petualang lain dan dianggap gak bisa bertarung. Padahal sebenarnya Yuji itu memiliki kekuatan yang benar-benar di luar kewajaran. Nah, terus gimana kan petualangan Yuji di dunia isekai itu? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Cerita diawali dan ditunjukkannya anggota guild petualang di kota Pastan yang lagi berdebat dan seru. Seorang dari mereka ngeliat seekor monster slime yang bisa menyemburkan api. Ya tentu aja dia langsung diketawain sama teman-temannya. Karena sejatinya monster slime itu lemah dan gak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba aja muncul seorang pria yang punya peliharaan seekor slime. Pria itu bernama Yuji. Dia adalah seorang tamer atau penjinak monster. Ternyata si Yuji ini baru aja nyelesain misi dari guild itu. Dan berhasil ngumpulin banyak banget item yang telah diminta. Bahkan ketua guild di tempat itu pun sampai keheranan. Lalu tiba-tiba aja ada yang ngabarin kalau ada 10.000 monster yang lagi menuju ke kota mereka. Ngedengar hal itu, ketua guild pun langsung panik. Dia langsung ngumpulin para petualang dan ngomong sama mereka untuk segera lari dari kota tersebut. Tentu aja para petualang itu langsung protes. Mereka khawatir dengan keadaan kota dan penduduknya. Kenapa malah lari? Ayo kita lindungi kota ini. Teriak salah satu petualang. Gak bisa, kita benar-benar kalah jumlah. Mending kalian lari daripada mati sia-sia. Jawab ketua guild itu dan putus asa. Tapi tiba-tiba aja Yuji mengangkat tangannya dan menyampaikan sebuah ide untuk menghentikan para monster itu. Awalnya Yuji diremehkan sama orang-orang di sana karena jobnya cuma seorang penjinak aja. Tapi Yuji langsung ngeluarin tulang naga dan ngomong kalau dia tuh bisa ngeluarin semburan api naga dan ngegunain item itu. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun setuju untuk ngasih Yuji kesempatan. Mereka pun langsung siap-siap untuk menghadapi gempuran 10.000 monster tersebut. Sedangkan Yuji memisahkan diri dan langsung berkomunikasi dengan monster-monster anak buahnya. Proud Wolf, gimana situasinya? Tanya Yuji. Monster yang bernama Proud Wolf ini adalah bawahan setia Yuji. Dan dia lagi berusaha ngumpulin monster-monster slime untuk ngebantuin Yuji. Akhirnya para monster itu pun tiba di perbatasan kota. Anggota guild petualang mencoba untuk ngehentiin mereka dengan sekuat tenaga. Yuji pun langsung ngeluarin skrip sihirnya dan memilih-milih spell apa yang bakalan dia gunain. Terus tiba-tiba teman Yuji yang bernama Dryad ngabarin kalau dia ngeliat seorang pria yang misterius. Pria itu lagi ngebawa kristal sihir aneh yang terkutuk. Yuji pun langsung menduga kalau pria itulah yang ngendaliin 10.000 monster tadi. Gak pakai lama lagi, Yuji langsung ngedaliin para slime-nya buat meringkus pria itu dan langsung memurnikan kutukan yang ada di kristal sihir tadi. Abis itu, Yuji pun melihat teman-teman guildnya makin kewalahan ngejagain perbatasan kota. Dia langsung nyuruh para slime-nya buat ngebantu teman-temannya itu. Terus setelah lihat monster slime Yuji yang bisa nyemburin api, teman-teman guildnya tadi pun langsung percaya sama kekuatannya Yuji. Wah, itu slime penyembur api yang aku ngomongin tadi. Hehe, ayo percayalah pada Yuji. Kita pertahankan gerbang ini. Sedangkan Yuji kembali nyiapin kekai sihir buat melindungi kota. Dia juga nyuruh si Might Guild buat ngabarin ketua dan memintanya untuk menarik mundur para pasukan buat masuk ke dalam kota. Terus setelah berhasil menata para slime buat berjejer mengelilingi kota, Yuji langsung ngeluarin mantra kekai buat melindungi satu kota. Baru abis itu, dia ngeluarin semburan naga api buat ngalahin semua monster yang menyerang. Gila, apa benar dia seorang penjinak? Dia bisa ngeluarin api sebesar ini cuma dengan tulang naga? Kata temannya dengan heran. Lalu setelah berhasil ngalahin semua monster tadi, Yuji pun langsung jatuh pingsan. Kayaknya dia udah kehabisan mana dan langsung tepar. Beberapa saat kemudian, Yuji pun siuman. Terus saat penduduk kota dan para anggota guild lagi pada pesta ngerayain kemenangannya, si Yuji dan teman-temannya langsung pergi dari kota itu dan ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kota baru yang bernama Kilia. Sehabis ngasih makan monster-monsternya, Yuji pun langsung menyambangi markas guild di kota itu. Awalnya kakak resepsionisnya tuh gak mau nerima Yuji gara-gara dia tuh cuma seorang penjinak aja. Tapi setelah tahu Yuji punya kemampuan buat melacak musuh, dia pun langsung diterima. Dan gak lama setelah itu, Yuji pun diajakin buat ngebikin party sama orang-orang guild yang ada di sana.
yaitu Rodis, Tina, dan Lisa. Dan lagi-lagi si Rodis ini ngeremahin Yuji setelah tahu kalau dia cuma seorang penjinak aja. Tapi Tina dan Lisa memaksa Rodis buat menerima Yuji. Apalagi baru-baru ini si Rodis tuh habis kehilangan seluruh anggota partinya. Dan karena kalah suara, Rodis pun akhirnya menerima Yuji buat bergabung di partinya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memulai misi harian buat mencari duit. Dan karena cuma dipakai sebagai pelacak, Yuji pun ditaruh di bagian paling belakang. Sampai akhirnya Yuji berhasil melacak keberadaan monster berkat bantuan dari Proud Wolf. Karena hal itulah kekuatan Yuji pun mulai diakui sama Rodis dan kawan-kawan. Terus malamnya, waktu istirahat, Tina dan Lisa pun penasaran sama asal-usul kekuatannya Yuji. Tapi kayaknya si Yuji ini tuh gak mau jujur ke mereka tentang dirinya. Karena sebenarnya Yuji bukanlah manusia dari dunia tersebut. Dia yang dulunya cuma karyawan perusahaan biasa tiba-tiba terbangun di dunia itu dan mendapatkan kekuatan sihir. Loh, kayaknya tadi aku masih kerja lembur di kantor deh. Apa ini? Skill, kelas, HP. Apa ini statistik di dalam game? Wah, aku kayaknya terlalu banyak liatin layar PC nih kayaknya. Batin Yuji yang masih kebingungan saat pertama kali tiba di dunia lain itu. Terus tiba-tiba aja dia gak sengaja menjinakkan seekor slime. Dan slime itu pun langsung ngebawa Yuji ke sebuah rumah kosong. Di dalam rumah itu terdapat banyak sekali buku pelajaran sihir. Dan begitu Yuji ngebaca buku tersebut, dia langsung ngedapatin skill baru. Hah? Dapat sihir baru? Cuma dari ngebaca buku ini doang? Bahkan HP dan manaku juga langsung ikutan naik. Batin Yuji. Dan tiba-tiba si slime tadi muncul sambil ngebawa seluruh keluarganya. Mereka minta dijinakin sama Yuji. Habis dijinakin, para slime itu pun langsung ngebantu Yuji buat ngebaca semua buku yang ada di sana. Alhasil, si Yuji pun jadi punya banyak banget ilmu sihir. Dan dia dapat klasifikasi baru yaitu sebagai seorang sage. Nah, itulah asal-usul dari kekuatan si Yuji ini. Terus, tiba-tiba aja Yuji kebangun gara-gara Proud Wolf ngabarin kalau ketiga temannya tuh menghilang dari tenda. Dan ternyata si Lisa sama Tina ini lagi ngikutin Rodis. Mereka curiga kalau si Rodis ini tuh punya niat jahat terhadap mereka. Yuji pun langsung ngirim slime buat memantau dan menyadap semua gerak-geriknya Rodis. Dan bener aja. Ternyata si Rodis itu menemui seseorang di tengah hutan. Dia berniat buat ngejual Lisa dan Tina ke pria itu. Dua gadis itu sangat berharga. Kalau yang cowok satu lagi sih kayaknya nggak guna. Biarin aja di tengah hutan, ntar juga dia mati sendiri. Kata Rodis ke pria jahat itu. Yuji yang ngedengar kata-kata tersebut akhirnya sadar kalau ternyata Rodislah dalang dari menghilangnya anggota-anggota party Rodis yang terdahulu. Pria jahat itu pun langsung menyuruh Rodis untuk segera menangkap Lisa dan Tina. Karena menurut pria itu, sebentar lagi bulan biru akan muncul. Dan itu adalah pertanda bencana. Si bulan biru keselamatan bilang kalau bencana akan jatuh saat bulan berubah warna menjadi biru. Kata pria jahat itu. Dan gak pakai lama, Rodis dan para bawahan pria itu pun langsung berusaha untuk menangkap Lisa dan Tina. Yuji pun langsung gercep dan memilih-milih sihir buat menghentikan mereka. Akhirnya, dia pun mutusin buat pakai sihir es untuk ngebekuin mereka semua. Dan ternyata setelah dilihat dari dekat, pria jahat tadi ternyata bernama Gelios. Seorang buronan guild yang berharga sangat mahal. Kemudian, Yuji pun langsung nyuruh slime-nya buat nelen tuh Gelios biar bisa diserahin ke guild nanti. Loh, ternyata slime-mu bisa ngelakuin hal kayak gitu ya? Keren banget deh. Coba kamu ngomong dari awal kalau bisa hal semacam ini. Kata Tina dan Lisa terkagum-kagum. Tapi gak cuma itu, Yuji juga mencari tempat camping yang aman buat mereka pakai bantuan slime-nya. Bahkan, Yuji juga nyuruh para slime-nya itu buat nyiapin tempat istirahat untuk mereka. Lisa dan Tina pun keheranan saat melihat para slime-nya Yuji yang ternyata bisa nyimpen benda-benda berguna kayak makanan dan tenda. Setelah selesai nyiapin tempat bermalam, Lisa dan Tina pun langsung tertidur pulas. Sedangkan Yuji kayaknya masih kepikiran sama ucapan Gelios yang tadi ngomong kalau bulan biru adalah pertanda dari bencana besar. Bulan biru keselamatan pasti dalang dibalik serangan di Pastan kemarin. Tapi apa bencana yang dibicarakan itu? Batin Yuji bertanya-tanya. Kemudian, kita ditunjukin Yuji, Lisa, dan Tina yang kembali melanjutin misi mereka buat menyelidiki naga bumi. Nah, menurut Tina, naga bumi itu bersembunyi di sekitaran tebing Delight. Mitosnya nafas naga itu selalu ngebikin angin kencang yang berhembus di sekitaran tebing tersebut. Tapi kayaknya slime-slime Yuji belum melihat penampakan naga bumi. Wah, kalau slime-mu mah pasti bisa nemuin naga itu. Ngalahin bandit aja mereka bisa. Benar-benar bisa diandelin deh. Lah, mereka terlalu mengujiku. Batin Yuji.
Ngedengar pujian Lisa itu, Yuji pun keinget saat pertama kali dia mendaftar sebagai petualang. Saat ujian praktek kekuatan sihir, kemampuan Yuji benar-benar bikin pengawasnya kebingungan. Yuji bisa menggunakan sihir tanpa rapalan dan sangat mudah. Waktu itu Yuji ngeluarin sihir bola api buat ngancurin batu. Tapi Yuji bingung kenapa sihir itu masih terlalu lemah dan gak bisa ngancurin batu. Aneh, kenapa cuma segini ya kekuatannya? Batin Yuji. Ternyata menurut pengawasnya, sihir tanpa rapalan itu kekuatannya emang jauh lebih lemah daripada sihir yang menggunakan mantra. Oh, gitu ya. Boleh aku ulangi lagi nggak? Dan sekali lagi, Yuji melancarkan sihir apinya. Tapi kali ini dia pakai mantra. Dan benar aja, serangan Yuji itu berhasil menghancurkan batu tersebut dengan sukses. Ngeliat kekuatan Yuji itu, pengawas tadi pun jadi tambah kena mental. Dia nggak nyangka kalau ada pendatang baru yang punya kekuatan sekuat itu. Akhirnya, biar nggak terlalu menarik perhatian Tina dan Lisa, Yuji pun mutusin buat ngegunain sihir yang lemah aja. Pakai sihir yang lemah aja deh. Batin Yuji sambil milih-milih sihir dari list menunya buat digunain para slime. Dan ternyata walaupun pakai sihir tingkat rendah, slime-slime itu tetap bisa ngalahin monster-monster yang ada di sekitar mereka dengan mudah. Lah, kok aneh ya? Kenapa dari tadi kita nggak ngeliat monster sih? Tanya Tina. Kayaknya mereka nih nggak tahu kalau monster-monster itu udah diberesin sama Yuji pakai slime-nya. Hah? Slime-mu? Slime-mu sekuat apa sih? Kok sampai bisa ngeberesin monster-monster di hutan ini? Wah, gila banget. Waduh, jangan-jangan aku berlebihan lagi ya. Batin Yuji. Terus tiba-tiba aja bulan dan langit diselimuti oleh cahaya kebiruan. Ternyata inilah mitos dan legenda bulan biru, di mana bencana akan datang di saat bulan berubah warna menjadi biru. Para slime Yuji pun ngerasain perubahan hawa di sekitar mereka. Yuji, ini kenapa ya? Nggak ada tanda-tanda monster lagi, tapi kok rasanya serem banget. Kata salah satu slime Yuji sambil ketakutan. Dan benar aja, tiba-tiba ada sebuah meteor jatuh dan itu adalah seekor naga berwarna biru yang gede banget. Naga itu muncul 1 kilometer di belakang Yuji dan kawan-kawan. Lalu dengan cepat, Yuji langsung memerintahkan Proud Wolf dan para slime-nya untuk mundur. Ayo, kita lari ke belakang tebing Delight di sana aja. Itu adalah tempat yang paling aman. Teriak Tina. Mereka pun dengan segera langsung berlari ke tebing Delight buat sembunyi. Tapi buat jaga-jaga, Yuji nyuruh Proud Wolf dan slime-slime-nya buat ngebersihin monster jahat di sekitaran tebing. Namun saat ngelawan monster-monster di sana, Proud Wolf juga ngerasain hembusan angin yang kencang banget. Mereka pun ngeliat kalau angin itu bersumber dari celah tebing yang cukup sempit. Ayo cepat, kita bisa sampai di kota Kilia setelah melewati tebing ini. Kata Tina ngasih tahu mereka. Tapi lagi-lagi mereka berdua kaget banget saat melihat ada tubuh-tubuh monster yang bergelimpangan. Oh, itu ya. Tadi aku nyuruh slime-ku untuk ngalahin mereka lebih dulu. Kata Yuji santai. Hah, gila, sebanyak ini? Slime-mu emang kuat banget ya? Terus Yuji pun dikabarin kalau Proud Wolf udah keluar dari tebing Delight dan udah ngeberesin monster Croce yang ngeganggu jalan. Tapi sebelum Yuji nyusul mereka, tiba-tiba dari dalam tanah muncul monster naga raksasa yang menghadang. Dan ternyata itu adalah monster naga bumi yang dicari oleh mereka. Jadi dia bersembunyi di dalam tanah untuk menghindari hembusan angin tebing ya? Ngeliat si naga bumi itu, Tina dan Lisa pun langsung kocar-kacir dan lari bersembunyi. Tapi si Yujinya malah santuy aja. Yuji, buruan lari sini woi. Nggak aku mau coba ngelawan dia. Wah gila kamu ya, mustahil kamu bisa ngalahin monster itu. Teriak Tina dan Lisa ketakutan. Tapi Yuji nggak peduli dan tetap ngadepin naga bumi itu. Coba aku pakai sihir yang lemah dulu. Tapi kayaknya naga bumi nggak mempan diserang pakai sihir tingkat rendah. Oh, nggak bisa ya? Kalau gitu pakai sihir yang agak kuat deh. Tapi gimana ya? Aku nggak mau kelihatan mencolok di depan mereka berdua. Yuji pun langsung nyusun rencana buat ngalahin naga itu sekaligus biar nggak kelihatan mencolok di mata Tina dan Lisa. Yuji ngemanfaatin hembusan angin dari tebing Delight buat ngehalangin pandangan mereka berdua. Saat Tina dan Lisa nggak bisa ngeliat, Yuji langsung ngeluarin sihir yang cukup kuat buat ngalahin naga bumi tersebut. Sampai-sampai si naga itu langsung kebakar dan tinggal tulang doang. Nah, naganya udah kalah nih. Wah, kamu beneran bisa ngalahin ya? Tapi gimana caranya? Jangan-jangan kamu nyuruh slime-mu buat ngebakar biji mineral yang ada di bawah tebing Delight ini ya? Tanya Tina. Oh, iya. Yuji pun cuma ngeiyain omongan Lisa dan Tina itu. Padahal aslinya mah dia nggak tahu maksud mereka berdua. Hehehe. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali ke kantor guild dan melaporkan kalau mereka udah nyelesain misi.
Oke, bentar ya. Jadi misi kalian tuh menyelidiki naga bumi ya? Oke, aku cek dulu ya. Kata kakak resepsionisnya. Iya, itu misi awalnya kak. Tapi, kami udah ngalahin naga itu. Jawab Tina dan sombong. Oh gitu ya, kalian udah mengalahkannya. Baiklah. Coto, kalian ngalahin naga bumi? Teriak si kakak nggak percaya. Dan dengan segera, slime milik Yuji pun langsung ngeluarin tulang naga dari mulutnya. Wah, dan slime itu juga ngeluarin Rodi sama buronan Kenggelios. Wah, akhirnya mereka bertiga pun langsung kayak mendadak. Mereka dapat 14 juta koin emas dari hasil buruan itu. Terus tiba-tiba aja ketua guild yang mendengar aksi mereka itu datang menemui Yuji. Kayaknya dia ngajak Yuji untuk ngomongin masalah bulan biru dan naga besar yang muncul kemarin. Dan bener aja, si Yuji ini diajakin rapat buat ngebahas cara ngalahin naga biru di Light yang tiba-tiba muncul. Terus Yuji pun nunjukin gambaran tentang naga biru tersebut dengan rinci kepada mereka. Menurut buku legenda kuno, naga tersebut muncul bersamaan dengan adanya bulan biru dan langit yang gelap. Lalu dalam 3 hari, naga tersebut akan bertumbuh dengan cepat dan membinasakan satu benua. Setelah mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun langsung panik. Menurut buku ini, dikatakan bahwa akan datang utusan Tuhan yang mewarisi kekuatannya untuk mengalahkan naga itu. Kata Bapak Pendeta. Utusan ya? Kayaknya mustahil ada yang punya kekuatan seperti itu di zaman sekarang. Terus, ketua guild pun ingat kalau 30 tahun lalu gereja agung pernah melakukan sebuah ritual yang hasilnya baru muncul 30 tahun yang akan datang, yaitu sekarang. Dia pun mengira kalau upacara pemanggilan roh itulah yang ngebikin naga biru tersebut muncul. Akan tetapi, Bapak Pendeta bilang kalau ritual itu bukanlah penyebabnya. Lalu tiba-tiba aja langit kembali menjadi gelap untuk beberapa saat. Lalu pada waktu yang sama, slime milik Yuji ngabarin kalau si naga biru itu jadi tambah gede. Kemungkinan langit menjadi gelap gara-gara naga biru itu bertambah besar. Kata Yuji. Akhirnya ketua guild pun mutusin buat ngelawan naga biru itu besok pagi. Lalu setelah itu Yuji dan para slime-nya pun makan malam dengan lahap. Terus Tina dan Lisa pun muncul untuk menyapa Yuji. Yuji, kami juga ikut dalam tim penyerangan naga biru loh. Rasanya tenang ya kalau ada Yuji. Kamu bisa diandelin sih. Jadi kami gak perlu takut lagi. Hehe. Kata Lisa dan Tina. Kemudian tiba-tiba Bapak Pendeta muncul dan manggil Yuji. Rupanya dia mau memperkenalkan diri dan ngasih sesuatu untuk Yuji. Maaf telat memperkenalkan diri. Aku adalah Bapak Steel dari Gereja Agung Ibu Kota. Aku ingin memberimu sesuatu. Ini adalah titipan Tuhan yang kubawa dari Ibu Kota. Kata Bapak Steel. Ternyata dia pengen ngasih sebuah belati kepada Yuji. Dan setelah dicek, itu adalah belati ketis yang bisa digunakan untuk memusatkan efek serangan sihir. Kayaknya Bapak Steel percaya kalau Yuji bisa ngegunain belati tersebut. Kemudian Yuji pun menerimanya dan kembali ke kamarnya. Terus sambil boboan, Yuji mulai mikirin soal penyerahan besok. Dia ngerasa kalau kemungkinan besar bakalan jatuh banyak korban untuk melawan naga biru itu. Dan pada saat yang sama, lagi-lagi langit menjadi gelap. Slime milik Yuji pun ngasih tahu kalau ukuran naga biru itu jadi makin gede. Akhirnya Yuji pun mikir keras dan berniat untuk mencoba ngelawan naga biru itu. Kayaknya aku harus mencobanya. Batin Yuji. Kemudian, kita ditunjukin Yuji dan rombongan monsternya yang udah sampai di kota Ricardo yang ketutup salju. Ternyata udah 10 hari ini kota Ricardo dilanda badai salju yang sangat hebat. Bahkan sampai jatuh korban jiwa. Saat itu juga, Yuji pun langsung pakai sihir buat ngehangatin tubuhnya. Jadi dia gak perlu pakai baju yang tebal-tebal lagi. Lalu dia pun disambut ramah sama bapak-bapak penjaga gerbang. Oh, tumbenan ada penjinak yang datang ke kota ini. Ada keperluan apa ya? Tanya bapak-bapak penjaga itu. Ku dengar makanan di kota ini enak-enak. Bapak itu pun langsung ngebenerin perkataan Yuji. Dia juga nyaranin Yuji buat datang ke warung yang bernama Pavilion Harimau Api yang makanannya terkenal paling enak di kota. Dan gak pakai lama, mereka pun langsung menuju ke warung itu. Tapi sayangnya, warung itu ternyata lagi tutup buat waktu yang belum ditentukan. Mereka kekurangan kayu bakar untuk masak, gara-gara kayunya tuh dipakai buat menghangatin badan. Yuji yang udah terlanjur pengen ngerasain makanan enak itu langsung mutusin buat ngebantu mereka. Jadi kalian cuma butuh kayu bakar kan? Aku bisa bantu cariin, kata Yuji. Iya sih, tapi kalau kayu yang masih baru dipotong harus dikeringin dulu selama 1 tahun baru bisa dipakai masak. Setelah mendengar perkataan kakak penjaga warung itu, Yuji pun langsung menuju hutan buat nyari kayu. Dia pakai kapak sihirnya buat nebang pohon-pohon di sana.
Tapi nggak disangka, dengan sekali tebas, Yuji berhasil motong semua pohon yang ada di hutan itu. Gila juga ya kekuatanku. Ini gara-gara kapaknya atau teknik bertarungku ya? Keduanya sama-sama berguna sih. Batin Yuji. Singkat cerita, Yuji berhasil ngumpulin segunung kayu bakar dalam sekejap. Dia pun langsung nyuruh para slime-nya buat menghisap air yang ada di kayu itu biar cepet kering. Terus saat dibawa ke warung, kakak penjaganya langsung kaget. Dia nggak nyangka kalau Yuji bisa ngebawa kayu bakar yang sangat sempurna. Tapi ternyata saat dibawa ke kepala Koki, dia langsung nolak kayu pemberian Yuji itu. Nggak bisa, ini terlalu kering. Api yang dihasilkan nanti terlalu kuat. Makanannya nggak bakalan enak. Kata Koki itu sambil ngembaliin kayu ke Yuji. Yuji pun langsung nyuruh slime-nya buat sedikit ngelembapin kayu itu dan kembali menyerahkannya ke Om Koki. Ngeyel banget sih. Udah dibilang nggak bisa ya nggak bakalan bisa. Tunggu. Kayu bakar apaan ini? Baru kali ini aku ngeliat kayu bakar yang kering dan sempurna. Luar biasa. Elegan tuh. Teriak Om Koki itu terkaget-kaget. Bahkan si Om Koki juga ngomong kalau dia bakalan bisa ngebikin makanan yang paling enak pakai kayu bakar itu. Kamu bawa berapa banyak kayunya? Tanya si Om Koki. Yuji pun langsung nyuruh slime-nya buat ngeluarin kayu bakar yang segunung tadi. Alhasil Om Koki dan kakak penjaganya langsung kaget bukan main dong. Mereka nggak nyangka kalau ada orang yang bisa ngumpulin kayu bakar di saat beri salju kayak gini. Yos, akan kumasakan makanan yang paling enak, kata Om Koki dan semangat. Dan nggak pakai lama, makanan buat Yuji pun jadi. Rupanya rumor yang beredar itu benar banget. Makanan di Ricardo emang gak ada duanya. Bahkan si Yuji sampai melayang-layang saat ngerasain kelezatan makanan itu. Tapi si Om Koki bilang kalau makanan yang barusan dimamam Yuji itu bukanlah menu terbaiknya. Ngedengar hal itu, Yuji pun mutusin buat datang lagi besok dan berjanji bakalan mencarikan kayu bakar lagi. Lalu sehabis dari warung, Yuji mampir ke kantor guild setempat buat ngecek misi. Dan ternyata di sana misinya dipenuhi oleh orang-orang yang lagi mencari kayu bakar. Kayaknya kota itu benar-benar kekurangan kayu buat ngehangatin badan dan masak. Lalu tanpa pikir panjang, Yuji pun langsung daftar buat ngejalanin misi itu. Baiklah. Spesifikasi kayunya harus sesuai aturan yang udah ditentuin sama guild ya. Coba kamu ke gerbang timur untuk menemui Wodka. Dia akan mengajarimu cara mencari kayu bakar. Kata kakak resepsionis guild. Ya elah, Yuji mau diajarin cara cari kayu, bos. Mereka belum tahu aja sama kemampuannya Yuji. Hehehe. Lalu sesampainya di gerbang timur, Yuji dikasih tahu Wodka kalau kota tuh ngebutuhin sekitar 5 ton kayu setiap harinya. Dan mereka benar-benar kewalahan untuk memenuhi kuota kebutuhan kota itu. Sampai-sampai orang dari kota sebelah pun ikut ngebantu pekerjaan tersebut. Oh, orang dari desa Mesiah juga ikut ke sini. Tanya Yuji tiba-tiba. Mesiah, kota itu kan udah lama kosong dan gak berpenghuni. Ngedengar jawaban itu, Yuji pun makin ngerasa aneh. Terus orang-orang yang dia temui kemarin siapa dong? Habis itu, Wodka pun nyuruh Yuji untuk segera bekerja. Awalnya Wodka ini ngeremehin Yuji yang badannya kelihatan kurus kerempeng gitu. Dipikirnya dia gak bakalan bisa kerja berat. Tapi saat lihat kemampuannya, Wodka dan orang-orang di sana pun langsung melongo. Apalagi saat lihat Yuji yang lagi ngeringin kayu yang segunung itu pakai slime-slime-nya. Apa-apaan ini? Kata si Wodka terkagum-kagum. Akhirnya, Yuji pun berhasil menuhin kantor guild tadi sama kayu-kayu hasil tebangannya. Ngomong-ngomong, slimeku masih nyimpen kayu bakar nih. Tapi kayaknya tempatnya kurang. Aku udah ngumpulin jatah kayu 3 hari untuk kota, kata Yuji. 3 hari? Hah? Kamu ngumpulin 15 ton kayu? Teriak kakak resepsionis guild dan kaget. Wah! Akhirnya saking banyaknya, kayu-kayu itu pun dikumpulin di jalanan kota. Setelah itu Yuji kembali nebangin pohon buat ngumpulin kayu bakar lagi. Sampai-sampai dia dapat imbalan emas yang banyak banget dari guild. Besoknya, Yuji, Proud Wolf, dan para slime-nya pun kembali mengunjungi warung pavilion harimau api. Mereka nagih janji Om Koki yang mau masakin makanan terenaknya. Dan bener aja, Yuji sampai terbang ke langit ke-7 gara-gara makan makanan itu. Gila. Ini kayak yang disebut makanan tingkat dewa. Kenikmatan yang belum pernah aku rasakan. Batin Yuji kayak orang kesurupan. Tapi lagi-lagi, si Om Koki bilang kalau makanan itu belum yang paling ultimate. Masih ada yang lebih enak lagi. Namun karena bahan makanan yang bernama Herbalisia lagi kosong, maka mereka nggak bisa bikinin makanan itu. Jadi ladang Herbalisia belakangan ini tuh diserang oleh para monster dan mereka nggak bisa ngedapetin bahan itu.
Tanpa lama-lama lagi, Yuji langsung pergi buat ngehan monster tersebut demi nyelamatin ladang Risia. Aduh, kayaknya si Yuji ini benar-benar ketagihan sama makanan di kota itu ya guys ya. Hehehe. Yuji pun langsung nyuruh Proud Wolf dan para slime-nya buat nyari monster yang ngeganggu ladang itu. Dan benar aja, mereka nemu monster babi hutan yang ada di dekat ladang dan langsung ngebantainya. Yuji juga nyuruh mereka buat roaming di sekitar ladang itu untuk rahasia monster tadi. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil ngebunuh 50 monster babi itu. Grrr, aku gak akan maafin kalian yang menikmati Risia enak ini sendirian. Teriak Proud Wolf marah-marah. Tapi tiba-tiba aja mereka nemuin sebuah bola berwarna biru yang aneh banget. Yuji pun langsung minta bantuan dari Dryad buat ngecekin bola itu. Aku gak pernah lihat sih. Tapi aku ngerasain kekuatan sihir yang samar-samar dari bola ini. Terus saat bola itu disentuh sama Yuji, warnanya berubah jadi hitam. Tampaknya bola itu menyerap kekuatan sihir si Yuji. Yuji pun langsung sadar kalau bola tersebut juga termasuk berkah naga. Dan bola itu udah menyerap kekuatan sihir yang ada di sekitar kota itu. Alhasil, kekuatan sihir di wilayah tersebut jadi rendah dan temperaturnya juga jadi dingin. Intinya badai salju yang terjadi di kota itu disebabin sama bola aneh tadi. Dan lebih parahnya lagi, menurut Dryad bola itu nggak muncul secara alami dan dibuat oleh manusia. Jadi ada pelaku yang melakukan hal ini ke kota Ricardo. Yuji pun langsung mutusin buat ngemurniin bola itu dan nyuruh slime-nya untuk nyari bola-bola terkutuk yang lain. Dalam waktu singkat, Yuji berhasil ngemurniin 108 buah bola terkutuk itu. Dia juga mutusin buat ke inti persebaran bola terkutuk untuk mencari sumbernya. Sesampainya di hutan tersebut, Yuji ngerasain firasat yang buruk. Akhirnya dia pun berencana buat ngehancurin hutan itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya berada di sana. Dan pakai sihir api neraka kehancurannya yang dahsyat, Yuji berhasil ngehancurin hutan tersebut. Dan benar aja, di tengah-tengah hutan itu Yuji nemuin sebuah pintu masuk yang aneh. Pintu ini kayaknya menuju ke suatu tempat. Mau coba masuk? Tanya Yuji kepada mereka. Yuji semangat banget ya. Kayaknya kamu suka banget ya sama kota ini. Tanya para slime-nya. Yoi, cuma satu alasan untuk nyelamatin kota ini. Makanannya sangat enak. Kata Yuji sambil tersenyum senang. Terus, setelah ngehancurin hutan yang dianggap sebagai inti persebaran bola-bola sihir terkutuk, Yuji mulai memasuki pintu misterius yang berada di sana. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, dia nyuruh Dryad untuk kembali ke hutannya aja. Yuji takut kalau di dalam ruangan itu ada sesuatu yang ngebahayain Dryad. Iya deh, hati-hati ya Yuji, kata Dryad sebelum pergi meninggalkan mereka. Lalu setelah berkeliling, Yuji dan slime-slime-nya ngelihat sekumpulan mesin-mesin besar yang tampak modern. Yuji pun bingung kenapa ada mesin secanggih itu di dunia ini. Yuji, di sini ada sesuatu loh, teriak para slime dari kejauhan. Ternyata para slime-nya menemukan mesin yang terhubung dengan batu-batu sihir terkutuk yang selalu dilihat Yuji kemarin. Akhirnya Yuji pun sadar kalau tempat itu adalah pabrik batu-batu sihir terkutuk. Terus tiba-tiba aja ada 2 orang penjaga yang lagi ngecek mesin-mesin tadi. Kayaknya mereka ketakutan kalau mesin-mesin itu bakalan rusak setelah terjadi ledakan barusan. Mereka nggak tahu kalau ledakan itu diciptakan oleh Yuji. Terus, setelah tahu kalau mesin yang terhubung ke batu-batu sihir tadi rusak, mereka pun langsung bergegas pergi dari sana untuk melapor ke pemimpinnya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, Yuji langsung nyuruh para slime-nya itu untuk ngikutin mereka. Dia nggak aktifin sihir tembus pandang biar para slime-nya itu nggak ketahuan. Habis itu Yuji pun keluar dari sana lalu ngikutin mereka pakai GPS dan CCTV-nya. Dia cuma ngasih instruksi aja saat para slime-nya tuh kebingungan untuk ngebuka pintu rahasia yang pakai teka-teki. Sampai akhirnya para slime-nya keluar dari lorong itu tepat di desa Mesia. Wah, ini kan desa yang semua warganya selalu tersenyum itu, kata salah satu slime. Terus di suatu ruangan, slime-slime itu nguping pembicaraan kedua orang tadi bersama pemimpinnya yang bernama Javier. Mereka ngelaporin kalau ledakan barusan telah menghancurkan alat penyuntik sihir dari sumber kutukan. Jadi alat-alat modern tadi adalah sumber kutukan ya? Batin Yuji yang ngedengar pembicaraan mereka itu. Javier pun lalu ngumpulin semua anak buahnya. Dia nyuruh mereka untuk mengumpulkan 108 kristal-kristal sihir yang tersebar di dalam hutan. Cepat kumpulin kristal-kristal sihir itu. Gak perlu semuanya, yang penting ambil sebanyak-banyaknya. Kita sangat memerlukannya. Padahal Yuji udah ngehancurin semua kristal-kristal sihir itu dari tadi. Lah, kalau ketahuan orang gimana bos?
Tanya salah satu anak buahnya. Saat itu juga, Javier nyuruh mereka untuk membunuh semua orang yang mengganggu aksinya. Karena setelah ini, mereka akan segera meninggalkan desa dan berpindah markas. Kemudian, Yuji pun langsung mutusin buat nahan aksi mereka itu. Dengan segera, dia menyuruh slime-slime-nya buat mengepung desa tersebut. Yuji juga nyuruh mereka buat ngecek apakah ada penduduk asli desa Mesia yang masih tertinggal di sana. Penduduk desanya cuma tinggal orang-orang ini kok, Yuji, kata slime-slime-nya. Beberapa slime Yuji juga menyusup ke ruang dokumentasi mereka dan mencuri berkas-berkas penting yang ada di sana. Bahkan mereka juga nemuin pintu ruangan rahasia yang terkunci. Yuji pun langsung memecahkan teka-teki pintu rahasia itu dan membukanya. Ternyata itu adalah ruangan penyimpanan harta mereka. Gak pakai lama, para slime itu pun langsung menggasak semua harta yang ada di sana. Sedangkan slime-slime yang ada di hutan juga mulai nangkepin anak buahnya Javier. Dan ternyata begitu ketangkep musuh, mereka langsung bunuh diri dan meminum racun yang ada di mulutnya. Kemudian Javier pun dapat kabar kalau semua anak buahnya yang berada di hutan telah hilang karena diserang sama orang yang gak dikenal. Dia pun mikir kalau orang itulah yang juga membuat ledakan besar yang menghancurkan mesin-mesinnya tadi. Akhirnya mau gak mau Javier pun memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan harakiri. Karena kalau mereka semua mati, maka akan ada alat mekanisme penghancur diri yang aktif. Alat itu akan menghanguskan dan memurnikan dunia ini dengan api yang sangat besar. Lalu tanpa ragu-ragu lagi, Javier dan anak buahnya pun langsung menusuk leher mereka sendiri dan meninggoy. Dan benar aja, tiba-tiba alat penghancuran diri itu langsung aktif dan desa Mesiah pun mulai bergetar. Dengan cepat, Yuji langsung memanggil semua slime-slime-nya untuk mundur. Dan saat itu juga, Yuji langsung mengurung desa Mesiah dan menggunakan sihir Kekai yang sangat kuat. Kayaknya dia berencana untuk menahan ledakan api penghancuran itu dan ngegunain Kekai-nya. Tapi ternyata ledakan tersebut jauh lebih kuat dari yang dia kira. Yuji pun langsung muter otak sambil ngeliat-ngeliat skill sihir yang dia punya. Akhirnya, Yuji nemuin beberapa skill sihir suci yang kayaknya lumayan kuat buat menahan ledakan itu. Lalu tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung ngekomboin semua skill tersebut dan ngeluarin sihir suci Kekai Absolut untuk mengisolasi area itu. Tampaknya sihir tersebut cukup kuat buat menahan ledakan api penghancuran. Tapi Yuji gak yakin kalau dirinya tuh bisa kuat buat pakai kekuatan itu sampai akhir. Soalnya MP Yuji tuh udah makin tipis karena dia telah menggunakan sihir yang berlebihan. Tapi untungnya dia berhasil bertahan dari ledakan tersebut. Wah, aku berhasil menahannya ya, kata Yuji senang. Terus tiba-tiba aja Proud Wolf muncul dari dalam tanah. Loh, kamu di situ ya Proud Wolf, kata Yuji. Dari tadi aku di sini kok. Hehehe. Jawab Proud Wolf dan panik. Bukannya kamu tadi kabur ya? Ejek para slime. Kemudian sekembalinya Yuji ke Ricardo, dia langsung disambut oleh semua orang yang ada di sana. Rupanya mereka khawatir sama Yuji karena habis ada 2 ledakan besar yang berasal dari hutan. Yuji, syukurlah kamu selamat, kata kakak resepsionis Quill. Loh, kenapa? Emangnya terjadi sesuatu? Tanya Yuji. Iya, tadi ada 2 ledakan besar dari arah hutan. Kayaknya sih itu meteor. Banyak yang mengira kalau itu meteor ya, batin Yuji. Lalu karena Yuji udah berhasil ngehancurin kristal kutukan, akhirnya cuaca dingin di Ricardo pun mereda. Bahkan tumpukan es yang ada di sana juga mulai mencair. Terus besok paginya waktu Yuji bangun, dia langsung ngerasain udara di sana yang udah kembali menjadi hangat. Kayaknya sekarang cuaca di kota Ricardo udah kembali normal. Dan saat itu juga tiba-tiba Yuji dipanggil sama Wodka dan kakak resepsionis Quill. Yuji, ayo ikut kami merayakan pesta hilangnya cuaca dingin. Kemudian sesampainya di tempat pesta, semua penduduk pun langsung menyambut Yuji dengan senang. Rupanya Yuji dijadiin bintang utama di pesta itu, karena dia udah nyediain banyak kayu bakar buat penduduk kota. Dan setelah puas minum-minum, Yuji langsung dijamu pakai makanan terenak dari warung favoritnya. Kali ini Yuji bakalan makan menu ultimate yang super enak, yaitu semur daging sapi spesial yang dari kemarin udah dia tunggu-tunggu. Dan bener aja, begitu dicobain, si Yuji langsung melayang-layang saking enaknya. Bahkan dia tuh sampai pingsan karena keenakan. Astaga Yuji, kalau soal makanan kamu tuh emang lemah banget ya.
Hehe. Terus malamnya setelah Yuji sadar dari pingsan, dia langsung ngecekin berkas-berkas dari desa Mesia yang udah dikumpulin sama para slime. Tapi setiap gulungan yang dia buka, semua tulisannya tuh langsung menghilang dan jadi kosong. Apa berkas ini udah dipasangin sihir ya? Batin Yuji. Namun dari sekian banyaknya berkas, ada satu berkas yang tulisannya nggak hilang. Dan di sana tertulis daftar nama dari orang-orang yang diincar sama komunitas bulan biru. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan orang-orang yang udah meninggoy karena diburu sama dua orang misterius. Dan kayaknya mereka ini adalah asasin atau pembunuh bayaran yang bekerja buat komunitas bulan biru. Kemudian pas mereka lagi ngecek daftar nama targetnya, ternyata ada nama Yuji di dalamnya. Terus, kita ditunjukin Yuji yang tampaknya lagi diamati sama dua orang asasin suruhan komunitas bulan biru. Jadi, sebelum ngebunuh targetnya, dua orang ini tuh harus menilai terlebih dahulu apakah orang yang ada di list mereka tuh emang harus dibunuh atau enggak. Karena kalau mereka asal ngebunuh orang, maka bisa-bisa Gold akan mulai curiga karena banyaknya kematian petualang yang nggak wajar. Nah, si Yuji ini tuh lagi dalam perjalanan menuju Boginia. Kakak resepsionis Guild kemarin nyaranin Yuji untuk pergi ke sana karena kota itu tuh emang terkenal dengan pengrajin baju sirah khusus monsternya yang sangat pandai. Dan salah satunya adalah pengrajin bernama Giggle. Dia merupakan pandai besi yang sangat terampil. Tapi rumornya dia juga susah diajak bicara dan gak ramah. Yuji yang emang lagi nyari armor buat monster-monsternya itu langsung mutusin buat pergi ke Boginia untuk bertemu Giggle. Terus tiba-tiba aja salah satu slime Yuji menyadari kehadiran dua assassin tersebut. Yuji pun pura-pura lengah dan menyuruh salah satu slime-nya untuk nguping pembicaraan mereka. Gak lupa slime itu juga dikasih skill invisible sama Yuji biar gak ketahuan. Dari pembicaraan mereka, Yuji akhirnya tahu kalau dirinya tuh gak masuk ke target yang wajib untuk dibunuh. Karena tampaknya mereka menilai si Yuji ini sangat lemah dan ceroboh. Benar-benar gak mencerminkan seorang petualang yang kuat. Tapi untuk lebih meyakinkannya, mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yuji dan menyelidikinya lebih lama. Nah, si Yuji sendiri juga gak bisa ngapa-ngapain mereka. Karena kalau dua orang asasin itu dibunuh sekarang, maka udah pasti komunitas bulan biru bakalan tahu kekuatan Yuji yang sebenarnya dan ngincer dia sampai mati. Akhirnya Yuji pun harus akting jadi petualang lemah dan blow-on seharian. Bahkan waktu sampai di toko milik Giggle, Yuji juga pura-pura bokek dan gak punya duit. Sampai-sampai dua assassin ini tuh bosen banget buat ngikutin si Yuji. Tapi mereka masih sabar dan nunggu Yuji untuk ngejalanin misi harian dari Quill. Karena saat itu Yuji bakalan bertarung lawan monster dan kekuatannya yang sebenarnya akan kelihatan di sana. Nah, waktu harus bertarung sama monster, Yuji merintahin anak buahnya buat gak pakai sihir. Dia gak pengen kelihatan terlalu gampang saat ngalahin monster-monster itu. Yuji pun nyuruh Proudwolf untuk ngadepin monster banteng sendirian. Dikiranya Proudwolf ini tuh bakalan kewalahan ngadepin mereka. Tapi ternyata Proudwolf-nya malah terlalu semangat dan ngeluarin kemampuannya yang luar biasa. Sampai-sampai si Yuji ini tuh harus ngebuff monster banteng itu biar bisa ngadepin Proudwolf. Singkat kata, Proudwolf pun akhirnya menang dengan susah payah. Dan para assassin itu juga gak curiga sama kemampuannya Yuji dan kawan-kawan. Tapi waktu para assassin itu pergi, Yuji ngedengar kalau mereka tuh berencana untuk menghabisi pendeta Stale, yaitu orang yang udah ngasih Yuji pisau suci kemarin. Yuji pun gak bisa ngebiarin hal itu terjadi. Nah, setelah para assassin itu melapor ke atasannya kalau Yuji adalah petualang yang gak berbahaya bagi komunitas bulan biru, Yuji pun langsung menyerang para assassin tersebut dengan menggunakan slime-nya dan berhasil ngebunuh mereka. Dengan begitu Bapak Stale pun terselamatkan, dan bulan biru juga gak tahu siapa orang yang udah ngebunuh bawahannya itu. Terus besoknya, karena merasa udah aman, Yuji pun datang lagi ke toko armor Giggle. Tapi lagi-lagi, pegawai toko itu ngusir Yuji karena kejadian kemarin. Namun, tiba-tiba aja ada lelaki tua yang memarahi pegawai itu. Dan ternyata, itu adalah Giggle. Giggle yang jeli itu tuh bisa tahu kalau monster-monster slime milik Yuji yang kelihatannya lemah sebenarnya sangat kuat. Tapi sayang, Giggle ini gak punya stok armor untuk monster-monster sekuat punya Yuji. Dia pun ngasih tahu Yuji kalau dirinya tuh bisa ngebuat armor terbaik untuk monster-monsternya asalkan ada bahan-bahannya. Monster-monstermu itu terlalu kuat. Kamu harus membuat armor dari bahan-bahan yang bisa menahan kekuatan monstermu itu, kata Giggle. Terus Giggle pun nunjukin salah satu bahan berkualitas kepada Yuji, yaitu permata naga api laser. Tapi walaupun bahan itu sangat langka, Giggle masih gak yakin kalau permata itu bisa menahan kekuatan monster-monsternya Yuji. Untuk itu Yuji pun memerlukan bahan yang lebih kuat, yaitu permata naga api laser biru. Permata itu adalah item drop dari naga api laser biru yang sangat langka. Ini memang sangat sulit, tapi aku bisa membuat sirah itu jika kau mendapatkan permata naga api laser biru.
tambah Giggle. Yuji pun setuju dengan syarat dari Giggle itu, dan bergegas menuju markas guild untuk mengambil misi yang berhubungan dengan naga api tersebut. Tapi Yuji nggak mau setengah-setengah. Dia juga langsung sekalian ngambilin misi buat ngalahin monster yang banyak banget. Bahkan kakak resepsionisnya pun sampai kaget ngeliat Yuji yang kalap itu. Dan berkat kakak itu, Yuji pun jadi tahu kalau naga api laser tersebut nggak mempan sihir dan serangan fisik. Tapi mereka tuh sangat lemah terhadap air. Awalnya Yuji ini heran, kok monster sengeri itu kelemahannya cuma air. Tapi ternyata untuk membawa air banyak ke gunung markas naga api itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, mereka juga harus melewati sungai yang di dalamnya ada monster ikan pemakan manusia yaitu Man-Eater Bass. Setelah mendengar hal itu, Yuji pun makin semangat untuk menjalani misinya. Terus dalam perjalanan menuju gunung, Yuji juga ketemu sama slime api berwarna merah dan menjinakkannya. Rombongan slime Yuji pun jadi tambah ramai aja. Sesampainya di sungai, Yuji pun mutusin buat mancing monster ikan pemakan manusia itu pakai slime-slimenya. Dia ngebuat jaring dari para slime-nya itu dan melemparkannya ke sungai. Dan gak pakai lama, slime-slime itu pun langsung berhasil ngepancing ikan pemakan manusia itu dan menangkapnya. Dan tanpa lama-lama lagi, Yuji pun langsung ngebakar ikan itu. Habis itu rombongannya Yuji pun kembali ngelanjutin perjalanan menuju gunung markas naga api. Nah, pas ketemu sama naga api laser, para slime-nya Yuji itu langsung pada panik. Yuji baru tahu kalau slime itu takut banget sama yang namanya naga. Bahkan mereka tuh gak mau disuruh Yuji untuk menyerang ke depan. Gak mau. Kata mama naga api itu nakutin banget. Kata mereka sambil gemeteran. Akhirnya mau gak mau Yuji pun harus turun tangan sendiri dan mulai ngedeketin naga api laser itu. Setelah itu gak pakai babi bu lagi, Yuji langsung nembakin sihir meriam airnya ke arah naga api laser. Dan ternyata cuma pakai sihir receh kayak gitu naga api itu langsung terkalahkan. Lah, padahal cuma air biasa doang. Ternyata ampuh juga ya, kata Yuji. Jadi karena suhu tubuhnya selalu panas, naga itu jadi lemah terhadap air. Yuji pun ngedapetin drop item berupa permata yang sama dengan yang dimiliki Giggle. Terus gara-gara Yuji berhasil ngalahin satu naga itu dengan mudah, para slime-nya pun jadi gak takut lagi sama naga tersebut. Lah, ternyata gak nakutin. Gini doang mah kita bisa ngelawan juga. Yosa, let's go! Teriak para slime itu sambil maju untuk melawan para naga api. Dalam sekejap, mereka pun berhasil ngalahin banyak naga. Dan tiba-tiba aja mereka nemu satu naga api laser biru yang dicari-cari. Yuji pun langsung ngumpulin para slime-nya untuk memborbardir naga itu pakai meriam air. Tapi ternyata air biasa aja gak mempan buat naga biru itu. Bahkan dengan sihir pembekuan yang dilakukan Yuji juga gak berhasil mengalahkannya. Akhirnya Yuji pun nyuruh para slime-nya itu untuk berjejer di satu tempat untuk ngeluarin sihir pembekuan dan berlapis-lapis. Nah, dengan cara barusan, naga api laser biru itu akhirnya berhasil dikalahin. Yuji pun ngedapetin permata yang dia inginkan. Terus karena masih banyak waktu, mereka pun kembali hunting naga api itu sampai sore. Habis itu, Yuji langsung lapor ke kakak resepsionis guild kalau misi-misinya tuh udah selesai. Kakak itu kaget bukan main ngeliat Yuji yang bisa ngalahin 200 lebih naga api hanya dalam sehari. Selesai urusan di kantor guild, Yuji langsung ke tempat Giggle buat ngasih permata naga biru tadi. Wah, gila. Gak kusangka kalian squad ini, kata Giggle sambil ngeliatin permata yang dibawa sama Yuji. Giggle pun makin kaget lagi saat tahu kalau permata biru yang dibawa Yuji itu ternyata gak cuma satu. Dan lagi, Yuji juga masih ngebawain ratusan permata merah drop-dropan dari naga api laser biasa. Pak Giggle pun langsung semangat 45 buat ngebikinin armor Yuji. Terus keesokan paginya, armor milik Proud Wolf dan slime Yuji itu pun udah selesai dibikin. Dan gak pakai lama, mereka langsung ngetes kemampuan armor tersebut. Speed Proud Wolf dan slime pun jadi makin mengerikan. Bahkan, Giggle juga nyuruh Yuji untuk ngeboost kekuatan Proud Wolf. Dan ngetes apakah armornya tuh kuat buat menahan ilmu sihir dari Yuji atau enggak. Dan ternyata waktu Yuji ngeboost kekuatan monsternya, armor itu tetap bertahan dan kekuatan Proud Wolf jadi semakin menggila. Habis itu Yuji juga ngetes besar apa efek armor itu kepada serangan sihir yang dikeluarin monster-monsternya. Ternyata gara-gara pakai armor tersebut, mereka tuh bisa ngebikin gunung es pakai sihir pembekuan kemarin. Giggle pun cuma bisa bengong aja ngeliat kekuatan Yuji yang luar biasa itu. Gila, kekuatan macam apa ini? Kata Giggle. Tolong rahasiakan hal ini ya, kata Yuji kepada Giggle. Habis itu, Giggle pun bertanya kepada Yuji apakah dia bisa ngeluarin sihir yang lebih kuat dari yang barusan dia tunjukin atau enggak. Yuji pun ngejawab kalau dia tuh masih bisa ngeluarin sihir yang jauh lebih kuat. Ngedenger jawaban itu, Pak Giggle pun agak cemas karena ada kemungkinan armor itu gak akan kuat buat menahan sihir Yuji.
Terus, dia pun ngasih tahu kalau ada satu bahan permata lagi yang jauh lebih kuat, yaitu item drop dari naga api terkuat. Tapi, naga itu kayaknya jarang banget keluar dan hidup di dalam magma gunung. Kemudian malamnya waktu ngelamun, tiba-tiba slime-nya Yuji ngelapor kalau ada banyak naga api laser yang mengamuk di gunung. Yuji pun langsung curiga kalau hal itu bukanlah peristiwa alami dan ada campur tangan dari orang jahat. Dan benar aja, Proudwolf dan slime-slime-nya ngelihat ada orang-orang mencurigakan yang barusan lari dari puncak gunung. Dan tiba-tiba aja gunung berapi itu meledak terus mengeluarkan magmanya. Yuji pun melihat penampakan naga api terkuat yang muncul dari puncak gunung berapi itu. Terus, Yuji yang mengetahui kalau ada dua orang mencurigakan itu langsung menyuruh slime-slime-nya buat ngikutin mereka. Dan setelah tahu kalau dua orang itu adalah bawahan komunitas bulan biru, Yuji pun langsung nangkep mereka berdua. Tapi lagi-lagi, kayak orang-orang bulan biru lainnya, mereka langsung bunuh diri begitu ketangkep sama musuh. Para slime pun langsung meriksa isi gentong yang dibawa oleh mereka berdua. Dan setelah minta bantuan Dryad, Yuji pun tahu kalau yang dibawa oleh mereka itu adalah air kutukan yang rencananya bakalan digunakan buat ngebikin naga api marah dan mengamuk. Nggak pakai lama lagi, Yuji langsung ngegunain sihir jarak jauhnya buat ngemurniin air kutukan itu. Tapi walau gitu, kayaknya keadaan genting masih belum berakhir. Para slime melihat naga api laser bertingkah sangat aneh. Ternyata mereka tuh ngerasain kalau sebentar lagi hujan tuh bakalan turun. Dan menurut warga desa, nggak biasanya naga api muncul saat akan terjadi hujan. Para penduduk desa pun diminta mengungsi karena hujan ini bakalan ngebikin naga api ngamuk dan menyerang desa. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Yuji pun langsung berinisiatif untuk menghadang pergerakan naga api raksasa itu. Yuji berencana menggunakan dua sungai yang ada di antara gunung dan desa untuk menghentikan naga api. Tapi saat naga itu melewati sungai pertama, ternyata sungai itu nggak mampu buat menghadang laju naga api. Saat itu juga, Yuji pun langsung nyuruh Proudwolf dan Slime buat pakai armor baru mereka dan menghadapi naga api tersebut. Kayaknya Yuji pengen mengulur waktu sampai para penduduk berhasil diungsikan. Tapi, Proudwolf dan Slime kayaknya udah mulai kewalahan. Dan Yuji pun langsung nyuruh mereka buat mundur ke sungai kedua. Rupanya, si Yuji udah nyiapin jebakan buat naga api itu di sungai kedua. Yuji nyuruh para slime lainnya buat ngebendung air terjun yang ada di sana biar sungai itu bisa ngehasilin air bah yang cukup besar. Dan kayaknya rencana Yuji itu cukup berhasil. Naga api raksasa terlihat melemah dan terjatuh. Tapi ternyata naga api itu belum kalah. Dia langsung ngeluarin serangan kuatnya ke arah kota. Dengan sigap, Yuji langsung ngeluarin sihir pembekuan permanen buat melawan serangan naga itu. Dan karena naga apinya emang udah melemah, Yuji pun berhasil ngalahin naga itu dan membekukannya. Akhirnya, naga api raksasa tersebut pun hancur dan mati. Lalu, para slime pun nemuin drop permata naga api raksasa yang gede banget. Tapi mereka juga nemu benda aneh yang jatuh bersamaan dengan permata itu. Setelah diselidiki di kantor kuil, ternyata benda itu adalah alat pemanggil hujan. Jadi kayaknya hujan yang terjadi kemarin itu bukanlah hujan alami, dan merupakan ulah dari para penjahat yang ingin menghancurkan kota itu. Dan Yuji pun ngedapetin info kalau alat itu berasal dari kota yang bernama Ordarion. Nggak pakai lama lagi, Yuji pun langsung menuju kota itu. Yuji pura-pura nyari misi di markas kuil setempat. Tapi orang-orang di sana tuh kelihatan gak ramah dan ngeliatin Yuji dengan pandangan sinis. Yuji langsung naruh satu slime-nya di markas guild itu untuk nguping pembicaraan mereka. Dan ternyata emang benar, orang-orang di Ordarion itu juga merupakan bawahan komunitas bulan biru yang ngincar nyawa Yuji sekaligus dalang dari serangan naga api kemarin. Lalu Yuji pun mendapatkan nama pemimpin mereka yang bernama Walter. Tapi tiba-tiba aja Yuji lagi asik nguping itu ketemu sama orang yang gak diduga, yaitu pendeta Stale. Stale langsung ngajakin Yuji buat ngomongin masalah ini. Stale bercerita kalau dulu dirinya dan Walter tuh pernah menjadi rekan. Tapi karena perbedaan idealisme, Walter pun memisahkan dirinya dan membentuk komunitas bulan biru yang mempunyai tujuan jahat. Dan juga kejadian itu emang udah diramalkan sejak lama. Walter dan komunitas bulan birunya hanya bisa dikalahkan oleh utusan dewa. Dan Bapak Stale percaya bahwa utusan itu adalah Yuji. Kemudian di markas bulan biru, Walter tampaknya mendapat kabar tentang pertemuan Stale dan Yuji barusan. Ngedengar kabar tersebut, Walter pun langsung menuju ke ruangan rahasianya. Ternyata di dalam ruangan itu dia punya alat yang dipanggil sebagai dewa. Alat itu bakalan digunain buat ngesamen musuh dari sang utusan dewa. Terus besoknya, waktu Yuji mau ketemu Stale, ternyata dia tuh udah pergi dari gereja bersama pengawalnya. Yuji yang penasaran itu pun langsung nanyain para slime-nya untuk ngedapetin jejak Stale. Dan ternyata Stale ini tuh lagi menuju markas bulan biru bersama pengawalnya untuk bertemu Walter. Tampaknya Stale ngerasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dan pengen menghentikan Walter sendirian.
Sedangkan di luar, Yuji berhasil nemuin jalan masuk menuju markas bulan biru itu dan menghancurkan kekai ilusinya. Begitu masuk, Yuji pun ngeliat para penjaga yang tampaknya udah dihajar duluan sama Stale. Terus di dalam, Stale terlihat lagi bertarung dengan para bawahan Walter. Rupanya si Stale ini cukup kuat juga, dan berhasil ngalahin mereka satu persatu. Bahkan Walter pun sampai menguji kekuatan Stale itu. Tapi tiba-tiba aja Stale terkena serangan sihir listrik dari belakang. Dan orang yang melakukannya adalah pengawal pribadinya sendiri yang bernama Johan. Ternyata Johan ini emang salah satu anggota dari Bulan Biru. Dan tujuannya adalah menjebak Yuji untuk mengikuti mereka sampai ke markas tersebut. Walter juga tahu kalau Yuji adalah utusan dewa berkat Johan yang ngasih tahu Walter kalau Steel udah ngasih belah tiketis kepada Yuji. Karena menurut ramalan, orang yang memakai belah tiketis adalah sang utusan dewa. Tapi karena Yuji terlalu kuat, usaha Walter untuk membunuhnya berkali-kali itu gagal total. Namun kali ini mesin dewa buatan milik Walter udah sempurna, dan bakalan bisa buat ngalahin Yuji. Walter pun langsung ngebangkitin bawahan-bawahannya yang udah mati buat ngebunuh Stale. Tapi untungnya Yuji datang tepat waktu untuk menolongnya. Setelah Yuji ngelepas ikatan Stale, mereka pun langsung ngehadapin para zombie bawahan Walter tadi. Dan tentu aja, dengan gampang Yuji berhasil ngalahin zombie-zombie itu. Walter yang tahu kalau dirinya nggak ada kesempatan menang, langsung pergi ke ruangan mesin buatannya bersama Johan. Di sana, dia menggunakan mesin itu untuk membuat dirinya berubah menjadi lebih kuat. Tubuhnya menjadi seperti iblis, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Ternyata si Walter ini ngemasukin cairan karunia naga ke dalam tubuhnya. Dan nggak pakai lama, Yuji langsung berusaha menghentikan Walter pakai serangan sihir jarak jauh bola apinya. Tapi ternyata serangan Yuji itu nggak ngefek apa-apa ke Walter. Akhirnya, Yuji pun nyuruh Slime dan Bloodwolf buat pakai armor terbaru mereka untuk ningkatin kekuatannya. Dan bener aja, serangan bola api dari Slime jadi jauh lebih kuat dan berhasil ngelukain Walter sampai perutnya bolong. Ya, Walter jadi donat. Walter sampai harus menyerap zombie-zombie bawahannya buat nyembuhin lukanya itu. Dan kayaknya dengan menyerap zombie-zombie tersebut, Walter juga tambah kuat. Tapi Yuji masih nggak kehabisan akal. Dia langsung nyuruh para slime-nya buat nangkep Walter pakai sihir pengikat. Dan begitu Walter nggak bisa bergerak, Yuji langsung nyerang dia pakai api neraka kehancuran. Akhirnya, kali ini Walter benar-benar berhasil dikalahkan. Tapi setelah kematian Walter itu, Yuji dan Steel ngerasa kayak ada yang aneh. Mesin dewa milik Walter tadi mulai menyerap semua energi sihir yang ada di sana. Bahkan Johan pun juga ikut tersedot ke dalamnya. Untungnya, Yuji dengan tanggap langsung menggunakan kekai pelindung ke teman-temannya. Terus begitu mesin tersebut selesai menyerap semua energi sihir, muncullah satu makhluk misterius yang menyebut dirinya sebagai Sang Bijak. Steel pun langsung kaget setelah mendengar hal itu. Karena menurutnya, Sang Bijak sendiri adalah Yuji. Akhirnya, Steel pun sadar kalau Walter ini berusaha mereplika ritual pemanggilan utusan Tuhan dan menyamakan dengan ramalan untuk membuat Sang Bijak palsu. Dan benar aja, Sang Bijak buatan Walter itu memiliki kekuatan yang sama dengan Yuji. Bahkan dia juga bisa ngeluarin sihir api neraka kehancuran dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Saat itu juga, Yuji langsung ngeluarin sihir peningkatan kekuatan ke semua teman-temannya buat ngehadapin Sang Bijak. Tapi sampai mana Yuji hampir habis pun, Sang Bijak sama sekali nggak terluka oleh serangan-serangan Yuji itu. Bahkan, Sang Bijak langsung membalas Yuji pakai sihir api neraka 10 kali lipat. Yuji juga ngeluarin sihir yang sama buat nahan serangan tersebut. Dan tampaknya, serangan Yuji itu jauh lebih kuat daripada Sang Bijak. Tapi ternyata, Sang Bijak nggak terluka sama sekali walaupun terkena serangan Yuji dengan telak. Lalu, Sang Bijak pun ngeluarin kekuatan karunia naga dan ngebuat hujan kutukan di sekitar mereka. Hujan itu ngebikin monster-monster yang berada di sana menjadi gila dan membabi buta. Monster-monster itu langsung menuju kota untuk mencari korban. Yuji pun langsung berusaha membunuh para monster itu dari jarak jauh sembari bertarung melawan Sang Bijak. Tapi karena MP mana Yuji udah minus, dia jadi kesulitan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba aja Dryad ngabarin Yuji kalau para petualang di kota tuh udah mulai berkumpul demi menjaga kota dari serangan para monster itu. Mereka adalah teman-teman Yuji yang sangat percaya dengan kemampuan Yuji. Mereka juga tahu kalau Yuji tuh lagi bertarung dan berjuang dengan hebat di tempat lain. Jadi untuk itu, mereka pun pengen ngebantu Yuji dengan ngalahin monster-monster liar tadi. Bahkan Pak Geigel juga menyupport dengan armor-armor terbaiknya. Thanks to Yuji yang kemarin udah ngasih dia permata naga api yang banyak banget. Ngeliat teman-temannya itu, Yuji pun jadi teringat masa-masa dia masih hidup di kehidupan sebelumnya. Saat itu Yuji yang merupakan karyawan kantoran biasa selalu aja ngandelin dirinya sendiri dan gak pernah percaya sama orang lain. Tapi kali ini Yuji ngerasa kalau menerima bantuan dari orang-orang kepercayaannya itu bukanlah hal yang buruk. Akhirnya Yuji pun ngasih sihir penambah kekuatan kepada para petualang-petualang itu untuk ngebantu mereka. Orang-orang tersebut jadi lebih cepat, lincah, dan kuat.
Setelah nyerahin masalah monster ke teman-temannya, Yuji langsung kembali fokus buat ngalahin sang bijak. Kali ini dia meminum ramuan penambah MP yang dibikin sama Draya tempo hari. Dan bener aja, gara-gara ramuan itu MP Yuji pun langsung full lagi. Terus waktu berhadapan-hadapan sama sang bijak, tiba-tiba muncul jendela skill di interface sihir milik Yuji. Skill itu bernama Sambaran Suci. Yuji pun gak nyanyain hal itu dan langsung menggunakannya. Dan bener aja, Sambaran Suci itu berhasil melukai sang bijak. Dan tanpa pikir panjang, Yuji pun langsung nge-spam skill itu buat nyerang sang bijak. Sang bijak yang udah ngerasa terdesak itu langsung berusaha buat ngeluarin skill ultinya. Tapi Yuji gak tinggal diam. Dia juga ngeluarin Bloody Catis pemberian dari Stale. Habis itu, Yuji pun ngegunain para slime-nya buat membentuk lapisan segel sihir dan mengunci sang bijak bersama dirinya di dalamnya. Sang bijak yang gak bisa ngegunain sihir pun akhirnya harus mengakui kekalahannya. Yuji berhasil menusuk sang bijak dengan Bloody Catis tepat di jantungnya. Dan akhirnya, Yuji pun berhasil memenangkan pertarungan dahsyat itu. Beberapa waktu kemudian, Yuji pun pergi dari kota Ordarion. Dan karena penasaran, dia pun nyuruh slime-nya untuk ngecek kota-kota tempat teman-temannya berada. Slime pun ngelaporin kalau mereka semua tuh selamat dan lagi pesta-pesta buat ngerayain kemenangan. Tapi kayaknya dia tuh belum mau kembali ke kota karena masih banyak hal yang harus dilakukannya. Terutama adalah nyari anggota komunitas Bulan Biru yang masih tersisa. Yuji udah tahu siapa orang-orangnya dan tempat mereka berada. Karena ternyata Yuji udah nyuruh satu slime-nya buat mata-matai mereka. Habis itu saat Yuji lagi istirahat, tiba-tiba aja dia diserang sama kawanan monster harimau raksasa. Yuji pun langsung ngalahin mereka. Dan ngebawa buktinya ke guild kota terdekat buat ngambil hadiah misi. Tapi kakak resepsionis guildnya itu malah ngetawain Yuji. Dia nggak percaya kalau Yuji berhasil ngalahin monster harimau itu sendirian. Bahkan kakak itu juga nuduh kalau Yuji tuh udah kabur ninggalin teman-temannya yang mati buat ngambil cuan sendirian. Tapi ada satu anggota guild yang menganalisa mayat monster harimau itu. Dan dari analisanya, akhirnya ketahuan kalau harimau itu dikalahin sama seseorang yang lagi jadi omongan orang-orang di sana. Yaitu seorang penyihir legendaris yang menyelamatkan banyak desa seorang diri. Dan orang itu adalah Yuji, si penjinak terkuat di dunia. Tampaknya reputasi Yuji sebagai seorang penyihir terkuat itu udah menyebar kemana-mana. Dan si Yuji yang cuma pengen hidup santai itu pun cuma bisa menghela nafas aja. Nah, inilah akhir dari anime Tensei Kenja no Isekai Life. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.